Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami agar menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan Amsal pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, setiap kita yang terus mau membangun kehidupan kita dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang akan menjalani perjalanan hidup kita dengan penuh kemenangan. Ada banyak hal di depan kita dan ada banyak hal yang akan kita lalui dalam hari-hari hidup kita yang kelihatannya itu datang secara tiba-tiba. Tapi saya katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata, jangan pernah kita kaget atau jangan pernah kita takut dengan segala sesuatu yang datang tiba-tiba kepada kita. Ayatnya yang ke-25 katakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Artinya kita tidak perlu takut dengan semuanya itu. Kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang seolah-olah kita merasa bahwa kok Tuhan kenapa ini terjadi seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Artinya firman Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya, hanya Tuhan yang akan menjadi sandaran kita. Hanya Tuhan yang akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Tapi pertanyaannya, siapakah orang-orang yang akan dihindarkan Tuhan dari jerat? Dan siapakah orang-orang yang nantinya Tuhan akan menjadi sandaran dalam hidupnya? Sudah pasti mereka yang suka akan firman Tuhan, mereka yang suka mendengarkan firman Tuhan, dan itu menjadi hikmat bagi perjalanan hidup mereka. Orang yang hidupnya suka mendengarkan firman, dia selalu mendapat hikmat daripada Tuhan untuk menghadapi apapun kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya. Segala sesuatu seolah-olah tiba-tiba, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan terus menjadi perlindungan, Tuhan akan terus menjadi sandaran bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita belajar lewat perjalanan kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan terus memberikan hikmatnya bagi saudara dan saya. Kenapa kita harus mendapat hikmat Tuhan? Karena Tuhan mau kita hidup merepresentasikan Dia. Kenapa kita harus mendapat hikmat Tuhan? Karena hikmat Tuhan itu yang memampukan saudara dan saya bisa hidup, menjalankan hari-hari hidup kita dengan penuh kemenangan. Hikmat Tuhan yang membuat kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Hikmat Tuhan yang dapat membuat kita bisa mengakui Tuhan di setiap situasi dan keadaan yang kita alami. Oleh karena itu mari kita belajar, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Biarkanlah hatimu terus terbuka untuk firman Tuhan. Izinkan Dia berbicara, izinkan Dia akan terus berperkara dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman-Nya jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau terus memberikan hikmat-Mu bagi kami. Biarlah hikmat-Mu memampukan kami untuk terus kami tahu bahwa sandaran kami adalah Tuhan. Dan kami tahu langkah-langkah hidup kami terus diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Tuhan Yesus tolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.